Apa itu nafsu ammarah? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la ammaratun bisu." Dalam surah Nabi Yusuf, lihat dalam surah Nabi Yusuf di ayat 12, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la ammaratun bisu." Ini pengakuan Zulaikha ketika waktu Nabi Yusuf mau dikeluarkan dari penjara. Nabi Yusuf berkata kepada Fir'aun waktu itu, Fir'aun yang baik, "Tolong tanya perempuan itu, akukah jahat atau dia jahat?" Maka dia dipanggil. Zulaikha dipanggil berhadapan dengan raja atau Fir'aun yang mau Yusuf keluar dari penjara, karena Yusuf mampu menjawab mimpi Fir'aun yang aneh. Maka Zulaikha mengaku, "Wa ma ubarri'u nafsi," tidak ada kebaikan dalam diriku, karena bahwasanya nafsu mendorong diriku berbuat jahat. Maksudnya di sini, kalau nafsu amarah itu bertapak dalam diri seseorang, walaupun dia istri orang kenamaan, walaupun dia istri kepada pemimpin negara adidaya, waktu itu Mesir adalah negara terbesar di dunia, hilang malu dia, dan dia sanggup melakukan perkara-perkara yang dilakukan oleh orang kelas bawah. Oleh sebab itu jangan rasa aneh bila kita terdengar cerita bahwasanya orang kelas atas buat maksiat seperti orang kelas bawah. Kenapa? Waktu itu dia dipengaruhi oleh nafsu ammarah. Nafsu ammarah ini bila masuk meresap ke dalam diri seseorang, malaikat di dalamnya tersingkir keluar. Iblis bergumul di situ dan dia hasut tuannya untuk berbuat maksiat. Dan ini yang dialami oleh Zulaikha. Tapi sebelum saya memperpanjangkan kisah nafsu ammarah, saya ingin bawa kisah Zulaikha. Zulaikha ini kisahnya menarik. Dia asalnya anak salah seorang gubernur di satu negara bagian, satu negeri di Mesir. Anak gubernur kita tahulah segala-galanya mewah. Satu malam dia bermimpi berdepan dengan seorang lelaki. Maka orang berkata dalam mimpi itu, "Ini suami." Terjaga dari mimpi itu, dia tenang yang dinyatakan di perasaannya, dipengaruhi oleh mimpi tersebut, sampai akhirnya menjadi gangguan dalam hidup. Tapi beberapa malam selepas itu dia bermimpi lagi bertemu dengan seorang lelaki yang lebih cantik lagi daripada itu, lebih hebat lagi daripada lelaki yang pertama. Maka orang tadi dia berkata, "Ini suami." Tersekat dari mimpi itu dia jadi bengong. Mimpi yang pertama kurang cantik sikit, mimpi yang kedua lebih cantik, dua-dua jadi suami. Macam mana saya berbuat? Kerana confused dalam pikiran dia, akhirnya dia jatuh sakit. Akhirnya panggil doktor, periksa, tanya, akhirnya dia menceritakan kenapa mimpi ini yang menyebabkan dia sakit. Kata ayahnya, "Kalau begitu kita cari aja lelaki itu. Kau jadi tahu dia jadi lelaki." Cari, akhirnya temui rupanya lelaki yang pertama dalam mimpinya itu ya Perdana Menteri Mesir. Maka ayahnya selaku gubernur cari jalan untuk kawinkan Zulaikha dengan Perdana Menteri Mesir. Tapi sayangnya Perdana Menteri ini tak mampu selaku orang lelaki faham. Biasa, kadang-kadang faham, tak mampu dia. Terjadilah kisah di mana kemudian Yusuf dibeli oleh saudaranya dan dihadiahkan kepada mereka. Yusuf waktu itu masih anak-anak, mungkin masih bawah belasan tahun. Dia pelihara sebagai anak angkat. Ketika Yusuf meningkat remaja, terbayang balik dia mimpi yang keduanya. Inilah dia calon suami. Kebetulan suaminya pula tidak mampu. Makanya dia tergoda. Yusuf sudah biasa dari kecil dengan mak angkatnya. Tak jadi masalah masuk kamar, keluar kamar, dah biasa. Tiba-tiba satu hari dia panggil masuk ke dalam kamar.
Panggil, Yusuf pergilah. Mak angkat, biasa aja. Dan dia mula selah itu. Dalam Quran ada ayat yang sangat menarik, dibaca dengan 3 wajah. Walaqatil abwaba wa qalat aitalak. Itu wajah yang pertama. Wajah yang kedua, wajah yang baca. Walaqatil abwaba wa qalat aitalak. Wajah yang ketiga, وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. Kenapa 3 wajah? Ini menarik. Ketika masuk dalam kamar, setelah itu Yusuf tengok Cik punya lain macam hari ini. Dia malah gugurkan pakaian-pakaiannya kan, tapi tak semua lah. Jadi dia Yusuf dekat sikit. Sebenarnya Yusuf pun dah agak cenderung. Gelombang pertama dia bertahan lagi. Bila kau lihat Yusuf tidak begitu dekat, kita suruh dekatlah sikit. Ketika Yusuf bukan yang antara mau patuh apa tidak, letak ibu angkatnya itu, lalu kau membentak, dekat sih. Waktu itulah muncul wajahnya, film ayahnya di depan Yusuf. Ini hadiah Allah Ta'ala dan Yusuf. Waktu itu belum ada internet, terkejut Nabi Yusuf, terus dia menunggu ke pintu. Dan dia buka selah pintu itu, kebetulan Perdana Menteri juga mau masuk ke kamar. Berdepan muka Perdana Menteri Mesir dengan wajah Yusuf. Dalam waktu lari, Yusuf lari ke muka pintu, dia lompat, lentak baju, koyak baju anak raja. Oh, bahaya. Orang perempuan kalau dah turun minyak ada. Kalau dia tenang-tenang tak apa-apa. Kalau dah naik minyak, lebih terlalu gajah. Kalau dia gajah turun minyak, jadi daripada singa. Ini pengalaman Yusuf. Terus dalam kau berkata kepada Perdana Menteri Mesir, Yusuf cuba menggoda saya. Terkejut Perdana Menteri melihat anaknya selama ini soleh, baik, angkat. Dan dia tidak hilang akal. Perdana Menteri ya, orang cerdas, orang cerdik. Dia tinggalkan kamar itu, pergi cari orang bijak pandai. Dan dia bertanya kepada mereka, macam mana tanda-tanda seorang lelaki kalau dia goda perempuan, atau perempuan yang goda lelaki? Kata mereka, kau tengok bajunya. Kalau koyak di belakang, itu dia yang isterimu yang goda. Tapi kalau koyak di depan, itu Yusuf yang menggoda, sebab dia akan koyak pergi baju. Dia pun segera balik ke Yusuf, koyak di belakang. Oh, ini salah milih aku tadi. Dan terus dia peringatkan Zulaikha. Dan dia pesan, jangan cerita pada waktu. Tapi malangnya waktu itu ada seorang pembantu pelayan istana yang terlihat. Dia pun keluar, dia bisik ke kawannya, ada satu cerita menarik. Tapi jangan kau cerita pada orang. Syarat sekali, dia pun cerita kepada kawannya. Kawannya pun jumpa kawan yang ketiga, jangan kau cerita pada orang. Jadi untuk cepat cerita gitulah. Pesan kuncinya jangan cerita pada orang. Itu membuat akhirnya bertabur kisah di seluruh Mesir. Dan Zulaikha rasa mereka boleh cerita macam-macam, tapi mereka belum pernah lihat Yusuf. Pada satu waktu dia undang isteri-isteri orang kenamaan dan buat jamuan. Kursi dia letak tepi dinding semua, dan dia biar kosong di tengah. Jadi dia hidang semua buah-buah yang mesti dipotong pakai pisau tajam. Waktu sedang mereka kupas buah-buah tersebut untuk makan, dan mereka pun rasa aneh, ini jamuan apa, dia mau buah-buah aja makan kan? Dan semua buah yang mesti dikupas. Dia perintahkan Yusuf keluar dari pintu sebelah kanan, masuk ke dewan itu dan keluar ke pintu sebelah kiri. Sebaik saja Yusuf lalu di situ, mereka pun terbelalak biji mata. Mereka berkata, ma hadza basyara illa malakun karim. Ini bukan orang ini malaikat, kata dia. Yusuf itu dia kata bukan orang ini malaikat, kata dia. Kata Zulaikha, cepat-cepat jalan. Setelah Yusuf lepas keluar, dan Zulaikha berkata, lihat apa jadi pada jari kamu. Sebahagian daripada telah
luka jari-jari mereka. Begitulah cantiknya wajah Nabi. Itu yang cantik-cantik ini bukan ini dengan segala. Tak melupakan dia orang, muka hati orang juga. Walaupun dia isteri Perdana Menteri, tapi kan nafsunya dirasuki oleh nafsu amarah, dia tidak malu untuk menggoda anak-anaknya sendiri. Sebab itu tidak heran kita terdengar orang kenamaan kononnya melakukan hal-hal yang demikian. Kenapa? Mereka dirasuki oleh nafsu amarah. Jadi bagi orang yang memiliki nafsu amarah ini, kepuasannya ialah melakukan mungkar dan kejahatan. Bila dah minum arak 2-30 botol satu hari, dia rasa bangga, puas. Ataupun dia berzinah dengan 100 orang perempuan, dia merasa puas. Dialah jantan sebenarnya, yang lain pondak. Begitu juga setengah orang dia mampu membunuh orang sampai dah dibawa nak dihukum gantung. Maka wartawan tanya pada dia, kenapa saudara sanggup melakukan perkara demikian sampai 30 orang dibunuh? Oh, jawab dia, mencari kepuasan. Mencari kepuasan. Yang penting aku poin, kata dia. Yang penting poin. Ini tekanan nafsu amarah. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, barang siapa yang bertakwa di nafsunya, di dirinya nafsu amarah, dia tidak ada harapan untuk masuk surga. Hanya ada jaminan masuk neraka. Cuma kalau dia mati atas iman, masih ada sabda lagi, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kata ucap la ilaha illallah masuk surga. Ini direbus dulu, dibakar dulu, disiksa dulu dalam neraka. Atas dosa-dosanya baru dimasukkan ke surga. Setelah beribu tahun, 1 hari di neraka sama dengan 1000 tahun. Ta'al kisana ini mata itu 1000 tahun yang kami tengok ini. Jadi tak ada harapan bagi orang nafsu amarah ini nak diinsafkan melalui dakwah, kuliah, tazkirah, tarbiyah, ta'lim. Jangan mimpi. Hanya ada satu saja, yaitu melalui doa. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa adalah senjata orang mukmin. Apa buktinya? Buktinya saya bawa fakta sejarah. Yaitu di zaman Nabi ada seorang lelaki bernama Umar. Umar ni sejahat-jahat lelaki, dan paling tinggi kejahatan dia mau bunuh Nabi. Dia bersembari, dia bawa pedangnya, terhunus, dan dia melangkah menuju ke Darul Arqam. Ada seorang kawannya yang belah Islam secara sendiri. Dia bilang, "Mar, mau kemana tu?" "Aku bunuh Muhammad." Kata kawannya, "Kau sibuk dengan Muhammad. Adikmu saja sudah Islam." "Adikku," katanya. Dia pun patah balik ke rumah adik. Dia ada satu adik perempuan. Di luar pintu dia dengar mereka baca Quran. Dan dia langsung minta izin masuk, dan sekaligus dengan tenang pintu masuk. Memang itulah performa. Setelah dia masuk, dia tengok mereka sedang diajar Quran oleh seorang sahabat Nabi. Dan langsung dia tempel dengan adik perempuannya. Bila dia tempelnya, keluar darah dari mulutnya. Memang Umar ni kejam. Setelah keluar darah, rupanya timbul simpati dia tadi. Tengok adiknya membuah-buah darah dari mulut, timbul simpati. Dan dia kata, "Adik, minta itu waraqah risalah, kau mau baca." Kata adiknya, "Innal kafiru inna najasun." Kafir, orang kafir itu najis. Kau itu najis. Jadi kalau aku najis, bagaimana aku nak baca itu? Mandi dulu, kata dia. Dia pun pergi mandi. Waktu air masih basah di pakaiannya, dia datang dan dia minta. Quran waktu itu masih ditulis di kulit binatang. Dia pun baca. Umar adalah salah satu daripada 9 orang yang tahu membaca waktu itu. Di Mekah tu hanya 9 orang yang tahu baca. Dia orang paling bijak lah tu. Dia pun baca, "Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha." Taha, Allah yang beritahu maknanya.